Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah konsep dasar IPA DSD yang dituturkan oleh Bapak Jidi Hirnadim PD. Di sini kami ingin menjelaskan pada modul 4 yang berjudul Perkembangbiakan makhluk hidup dan pemuliaan tanaman atau hewan ternak. Perkenalkan, nama saya Dina Fitria. Nama saya Nani Puadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Semua makhluk hidup melakukan perkembangbiakan guna kelangsungan hidup jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua golongan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan rendah antara lain dengan cara membelah diri. Contohnya, pembelahan binar pada bakteri. Pembelahan binar pada bakteri, pembelahan bermula dengan replikasi pengadaan DNA menjadi dua buah yang menempel pada membran sel. Selanjutnya, dinding sel bakteri menyempit di bagian tengah di antara dua DNA hasil pembelahan dan membentuk dinding pemisah sehingga terbentuklah dua sel bakteri sebagai individu baru. Kedua, dengan cara membentuk tunas. Contohnya, pertunasan pada ragi. Mula-mula, sel ragi yang telah matang membentuk tonjolan pada dinding tubuhnya disertai dengan proses mitosis, pembelahan inti yang akan membentuk dua buah inti sel. Pada saat tunas telah terbentuk, satu buah inti sel bergerak memasuki tunas tersebut. Akhirnya, tunas akan memisahkan diri dari induknya dan terbentuklah individu baru yang mandiri. Membentuk spora. Spora merupakan salah satu alat perkembangbiakan yang dihasilkan oleh beberapa jenis tumbuhan rendah, contohnya jamur. Siklus hidup jamur kelas Basiodicetes, spora Basiodispora disebarkan oleh angin. Jika spora mencapai medium yang sesuai, mereka akan berkecambah menjadi miselium primer yang berbentuk tabung, seperti hipa. Jika dua buah hipa berbeda tipe bertemu dan mereka akan menyatu, tetapi intinya tidak berfungsi, dan mereka membentuk miselium sekunder. Miselium sekunder yang dikaryotik mempunyai dua inti, kemudian menjalar dalam mediumnya dan akan membentuk jamur. Perkembangbiakan generatif tumbuhan rendah. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif tumbuhan rendah. Yang pertama, isogami. Proses perkawinan makhluk hidup dengan cara penyatuan antara dua buah gamet yang bentuk strukturnya sama. Kedua, proses perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara penyatuan dua buah gamet yang berbeda struktur, bentuk, ataupun ukurannya. Ketiga, proses perkembangbiakan makhluk hidup melalui perkawinan antara dua individu yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan tinggi. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan tinggi dapat terjadi melalui berbagai cara sebagai berikut. Pertama, akar tinggal atau rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah, contohnya jahe dan kunyit. Kedua, dengan cara umbi lapis. Umbi lapis merupakan bagian tanaman yang tumbuh membengkak di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan, contohnya seperti bawang bombay dan daun bawang. Cara yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang membengkak di dalam tanah dan berisi cadangan makanan, contohnya seperti ubi jalar dan kentang. Cara yang keempat, geragih. Geragih yaitu batang yang umumnya menjalar di permukaan tanah meskipun ada pula yang menjalar di dalam tanah, contohnya seperti rumput teki. Cara yang kelima, dengan tunas. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang tumbuh dari bagian batang memiliki bakal tunas, contohnya seperti tebu dan bambu. Cara keenam, dengan tunas adventif. Disebut juga tunas liar karena tunas ini tumbuh bukan pada bagian batang, contohnya seperti cocor bebek, sukun, dan kesemek. Kegiatan belajar 2, perkembangbiakan pada hewan dan manusia. Sama seperti halnya perkembangbiakan pada tumbuhan, perkembangbiakan pada hewan juga terjadi secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan hewan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pada hewan tingkat rendah atau invertebrata dan hewan tingkat tinggi atau vertebrata. Perkembangbiakan hewan tingkat rendah. 1. Perkembangbiakan secara vegetatif. Bertunas. Proses ini sama seperti tumbuhan, yaitu tumbuhnya tonjolan di bagian tubuh induknya, yang mana tonjolan tersebut akan melepaskan diri ketika waktunya dan akan menjadi individu baru, contohnya Hydra sp. Hydra.
1. Tunas mulai terbentuk pada tubuh Hydra. 2. Tunas mulai membentuk mulut dan tentakel. 3. Tunas melepaskan diri dari induknya. 4. Hydra berkembang dan mencari tempat perlekatan baru. Fragmentasi pada hewan adalah salah satu jenis perkembangbiakan yang umumnya tidak sengaja dilakukan oleh hewan yang bersangkutan. Potongan tubuh yang terlepas oleh suatu sebab akan berkembang menjadi individu baru. 2. Perkembangbiakan generatif pada hewan rendah. Seperti telah kita ketahui, bahwa hewan rendah mampu melakukan perkembangbiakan vegetatif atau generatif. Perkembangbiakan generatif pada hewan rendah umumnya dikenal dua macam, yaitu konjugasi dan heterogami. A. Konjugasi. Konjugasi adalah cara perkembangbiakan generatif pada makhluk hidup yang belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Pada proses perkembangbiakan ini, terjadi pertukaran materi inti antara satu individu dan individu lainnya. Contoh yang paling umum adalah paramecium. 2 ekor paramecium melakukan konjugasi. Mikronukleus dari setiap paramecium melakukan meiosis menghasilkan 4 mikronukleus yang haploid. 3 di antaranya berdisintegrasi dan 1 buah bertahan dan melakukan pembelahan mitosis. Selanjutnya terjadi pertukaran 1 mikronukleus hasil mitosis. Selanjutnya, setiap mikronukleus dengan mikronukleus hasil pertukaran melakukan fusi dan membentuk 1 mikronukleus yang bersifat diploid. Sejalan dengan selesainya fusi mikronukleus tersebut, makronukleus dari setiap paramecium berdisintegrasi. Makronukleus tersebut akhirnya terbentuk dari hasil pembelahan mitosis mikronukleus yang bersifat diploid tadi. B. Heterogami atau anisogami. Cara perkembangbiakan mempertemukan dua buah sel kelamin yang berbeda, baik bentuk, ukuran, maupun tingkah lakunya. Sel kelamin jantan disebut sperma, sedangkan sel kelamin betina disebut ovum atau sel telur. Cara perkembangbiakan seperti ini pada hewan rendah dapat kita jumpai antara lain pada hydra, paramecium, cacing, dan serangga. B. Perkembangbiakan pada hewan tingkat tinggi. Fertilisasi pada hewan tinggi terjadi di luar atau di dalam tubuh induk betinanya. Hewan yang melakukan pembuahan di luar atau fertilisasi eksternal antara lain adalah ikan dan amfibi. Sementara itu, reptil, burung, dan mamalia pembuahannya di dalam fertilisasi internal. Pembuahan di dalam atau fertilisasi internal. Yang dimaksud dengan pembuahan di dalam adalah proses pertemuan antara sperma dan sel telur yang terjadi di dalam tubuh hewan betina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemuliaan tanaman dan hewan ternak. Pemuliaan tanaman dan hewan ternak. Dalam kehidupan modern sekarang ini, kita telah banyak menikmati hasil dari pemuliaan tanaman ataupun hewan. Betapa tidak kalau kita pergi ke pasar swalayan, kita sering menjumpai buah-buahan dan sayuran yang sangat baik dari segi rasa, bentuk, ataupun teksturnya. Ada beberapa cara untuk memperoleh bibit tanaman yang unggul dengan cara: pertama, hibridisasi perkawinan silang. Hibridisasi merupakan proses perkawinan silang antara dua individu tumbuhan sejenis yang berbeda varietasnya. Teknik radiasi. Seperti pada tumbuhan, teknik radiasi pada dasarnya dapat dilakukan pada hewan. Dengan cara radiasi sinar radioaktif dan sinar X, akan terjadi mutasi pada makhluk hidup, tak terkecuali hewan. Rekayasa genetik untuk menghasilkan bibit unggul pada hewan. Teknik rekayasa genetik sangat populer dengan telah dihasilkannya hewan transgenik yang telah memberi harapan baru. Namun hal itu menimbulkan kecemasan terhadap kemungkinan timbulnya dampak negatif yang tidak diinginkan. Hibridisasi atau kawin silang. Proses perkawinan silang pada hewan dapat dilakukan dengan cara: pertama, perkawinan silang dengan cara tradisional. Caranya sangat mudah, yaitu dengan menyatukan hewan jantan yang diketahui mempunyai sifat unggul dengan betina tertentu yang juga mempunyai keunggulan tertentu, sehingga diharapkan keturunannya akan lebih baik lagi. Kedua, perkawinan silang dengan teknik kawin suntik. Kawin suntik merupakan teknologi yang kini banyak dilakukan setelah diperoleh teknik pengawetan sperma dengan cara pendinginan dalam tabung, pendinginan dengan menggunakan nitrogen cair.
Ketiga, perkawinan silang dengan teknik in vitro. Perkawinan dengan teknik in vitro sangat umum dilakukan terhadap hewan yang melakukan pembuahan di luar, seperti ikan. Cara yang kedua untuk memperoleh bibit tanaman yang unggul, yaitu dengan radiasi. Efek radiasi pada tanaman dapat menimbulkan perubahan struktur dan komposisi, baik pada tingkat kromosom maupun DNA-nya. Jadi, pada prinsipnya, radiasi adalah memberikan sinar radioaktif terhadap bibit tanaman tertentu sehingga gen atau kromosom pada tanaman tersebut bermutasi. Ketiga, cara untuk memperoleh bibit tanaman yang unggul dengan cara teknik mutakhir untuk memperoleh bibit yang unggul adalah rekayasa genetik. Teknik ini dengan cara mengotak-atik materi genetik tanaman yang akan dibudidayakan. Bisa dengan membuang gen yang tidak menguntungkan atau menambah gen tertentu sehingga diperoleh bibit yang jauh lebih unggul. Sekian dari kelompok kami, semoga dalam pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.